Saya masih bersama pendiri Lembaga Survei SMRC dan Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Saiful Mujani. Prof. Saiful Mujani, saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Ketua DPP PAN, Saleh Partaunan Daulay, mengatakan bahwa bergabung kepada tentang PDIP, karena di sini ada semacam situasi yang cukup ironis. PDIP partai pemenang pemilu legislatif, tapi seperti kehilangan teman kerjasama di Pileg. Karena itu ia mengatakan pada PDIP bergabung itu justru terhormat. Justru kalau terbelah tidak baik dalam persepsi publik. Karenanya lebih baik melangkah bersama dalam pilkada, bersama dalam pemerintahan. PAN menyebut PDIP akan lebih terhormat jika bergabung dengan koalisi Indonesia Maju. Bagaimana Anda melihat bahwa memang dalam politik perlu juga, meskipun dulu tidak bersama di Pilpres, tapi perlu juga berteman pada akhirnya supaya bisa tetap eksis? Saya tidak setuju ya bukan tidak setuju, mungkin ada penilaian lain bahwa yang namanya terhormat itu adalah berada dalam sebuah kekuasaan. Kekuasaan dalam pengertian dalam jabatan tertentu. Apakah itu di nasional maupun di daerah. Kira-kira begitu. Itu satu persepsi. Tapi saya melihatnya tidak demikian. Bahwa kehormatan politik itu juga adalah bagaimana menjaga gitu ya. Bagaimana menjaga agar politik kita yang normal sesuai dengan kaidah-kaidah yang normal itu bisa berjalan dengan baik. Salah satu unsur yang saya sering tekankan yang membuat politik itu normal dan modern dan beradab itu adalah apabila ada keragaman di tingkat elit. Karena keragaman itu kemudian menciptakan persaingan di tingkat elit. Kalau tidak ada persaingan kita rugi semua. Tidak ada check and balances. Pemilih, rakyat Indonesia yang rugi. Nah oleh karena itu mungkin dalam jangka pendek dan secara pragmatis PDI Perjuangan mungkin 5 tahun ke depan dia berada di bawah, tidak berkuasa dan seterusnya semacam itu mungkin gitu ya. Seperti dialami juga pada pemilu 2004 dan 2009 sama. 10 tahun tidak berkuasa PDI Perjuangan. Tidak harus selalu berada dalam kekuasaan gitu. Dan itu tidak berada dalam kekuasaan atau dalam pemerintahan itu juga sama terhormatnya. Sangat terhormat dan itu menjaga normalitas dari sistem yang sedang kita bangun. Bung Saiful Mujani, tapi begini, faktanya semua survei mengatakan hasil seperti yang akan saya bacakan saat ini. Tetapi saya ambil saja dari survei Kompas periode Juni 2024 yang mengatakan bahwa dukungan Presiden Jokowi masih berpotensi mempengaruhi pilihan dalam pilkada. Lebih dari separuh responden, 54,3%, memiliki orientasi pilihan politik yang linear dengan dukungan Pak Jokowi. Ini artinya hampir lebih dari separuh responden apa yang dipilih Pak Jokowi di pilkada nanti itu akan dipilih oleh pemilih di daerah. Jadi dengan fakta ini kalau partai politik tidak berusaha mendekat dengan Pak Jokowi, tidak mencoba untuk satu nama dengan Presiden Jokowi, ya konyol. Kalau diartikan politik kekuasaan iya, mungkin itu benar Mbak Rosy gitu ya. Tapi seperti saya katakan tadi bahwa apa salahnya PDI Perjuangan tidak bergabung dengan Pak SBY waktu itu. Pak SBY yang saya tahu berharap PDI Perjuangan juga bersama-sama dengan Pak SBY waktu itu. Ya tetapi faktanya secara elektabilitas Pak SBY katakan di tahun pertama luar biasa, tapi kemudian di tahun kedua Pak Jokowi ini relatif stabil dengan tingkat approval rating yang tinggi, bahkan di bulan-bulan terakhir di masa pergantian kekuasaan Presiden Jokowi menunjukkan anomali luar biasa. Tidak ada satupun presiden di dunia ini yang di masa akhirnya tingkat approval rating tetap di atas 70%. Iya betul, kalau dilihat dari sisi itu ya, itu tidak bisa dipisahkan dari kebijakan-kebijakan populis yang dibuat oleh Pak Jokowi. Kira-kira begitu ya, itu juga satu penjelasan gitu ya. Dan kita tidak bisa membuat Indonesia ini terus-menerus dengan kebijakan populis semacam itu. Kita bisa kedodoran, kira-kira kayak begitu. Kita harus bagaimanapun mengembalikan politik kita dengan politik yang normal, bukan kebijakan populis seperti tadi. Para ekonom udah bicara banyak gitu ya, bahwa kondisi kita sekarang ini
berada pada halo yang di tengahnya itu kosong, kiri dan kanannya penuh. Artinya apa? Artinya selama di bawah kepemimpinan Pak Jokowi ini, yang diuntungkan itu adalah kelas atas, yang kemudian yang diuntungkan berikutnya adalah kelas paling bawah, Karena menengah ke mendapat bawah. bansos. Ya, karena ada bansos. Yang ini karena ekonomi yang monopolistik seperti itu. Sementara kelas menengahnya di sini kosong. Itu yang terjadi di Bangladesh sekarang, kemarahan kelas menengah, yang terjadi di Chili. Para ekonom udah bicara tentang efek daripada kondisi ekonomi semacam ini terhadap politik dan kemarahan semacam itu. Dan kita jangan meniru itu dan membuat itu terjadi di sini. Apa yang terjadi di Bangladesh seperti itu. Oleh karena itu, Barwasi, saya melihat bahwa kemudian kita sangat membutuhkan partai seperti PDI Perjuangan yang tidak bersama dengan yang sedang berkuasa. Kita berterima kasih kepada PDI Perjuangan mau mengorbankan yang baru disebut tadi konyol gitu ya. Bagi saya itu adalah sebuah upaya untuk membangun kelembagaan politik kita secara lebih baik ke depan. Dengan cara disebut dalam tanda kutip mungkin tidak mengorbankan diri sebenarnya. Dia sedang membangun dirinya, menulis kembali sejarah politik Indonesia ke depan. Yang dulu kita tahu PDI Perjuangan membuatnya pada zaman Orde Baru, dia sedang menulis itu dan melawannya dan inilah hasilnya. Kemudian masuk Ibu Mega jadi presiden, kemudian kalah oleh Pak SBY gitu ya. Tidak apa-apa berada di luar. Kayak begitu. Dan semuanya ini adalah kalau kita perhatikan semuanya adalah bagian dari proses bagaimana kita membangun politik kita. Kalau semuanya berada di dalam saya tidak membayangkannya. Politik kita seperti ini. Saya nggak membayangkan ada Pak Jokowi. Kalau semuanya berada di dalam kungkungan Pak SBY pada waktu itu. Itu yang harus dicatat oleh kita dan itu sangat mahal. Dan saya sebagai warga negara berterima kasih pada PDI Perjuangan yang punya sikap seperti itu. Kita lihat sekarang faktanya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sudah hampir dan kemudian DKI, kemudian Jakarta itu di atas kertas semua calonnya adalah dari koalisi Indonesia Maju Plus. Dan itu artinya koalisi Indonesia Maju Plus akan menyapu bersih kemenangan di kantong-kantong. Peluang itu terbuka. Suara untuk Pilpres 2029 nanti dan peluang itu terbuka. Tapi batas akhir pendaftaran di KPUD itu masih tanggal sekitar Agustus akhir, yaitu tanggal 29 Agustus. Menurut Bung Saiful, apakah memang nama-nama di koalisi Indonesia Maju Plus ini ada Deddy Mulyadi, M. Lutfi, dan kemudian Khofifah Indar Parawansa, kemudian RK, itu memang nama yang akan kita lihat dalam pilkada nanti atau masih tersisa beberapa hari untuk kejutan di pilkada? Kalau melihat kecenderungannya mungkin itu agak stabil. Artinya apa? Kalau yang paling dinamis kan di DKI, Mbak Rosy. Itu ya. Khofifah tetap di Jawa Timur, kalaupun ada kontendernya ya bagus juga, siapapun yang menang biarlah itu, tetapi paling tidak ada nama lain. Ada Khofifah di sana. Bahwa Khofifah akan menang dan tidak itu soal yang lain lagi. Tapi sampai hari ini itulah jagoan-jagoan dari koalisi Indonesia Maju. Ya kan? Mbak Khofifah, terus kemudian Pak Lutfi mungkin di Jawa Tengah. Dan di Jawa Barat udah jelas gitu ya. Tadinya kan Ridwan Kamil dan ternyata bukan gitu ya. Dan di DKI seperti ini. Bahwa kemudian mereka akan menang atau tidak itu pertanyaan yang berikutnya. Tapi yang jelas itu adalah keputusan-keputusan yang dibuat. Menurut saya itu cukup mencerminkan solidnya dan kokohnya duet Prabowo dengan Pak Jokowi untuk men-set kepemimpinan daerah pasca pemilu nasional tersebut. Menurut Anda nama putra Pak Presiden Mas Kaisang itu akan wakil di mana? Wakil Gubernur Jawa Tengah atau Wakil Gubernur Jakarta mendampingi RK? Kalau di posisi di Jakarta ini memang tidak ada pesaing, dugaan ya spekulatif, dugaan saya di Jakarta, gitu ya. Mendampingi RK. Mendampingi RK. Dan peluang kemungkinan juga ada di Jawa Tengah. Menurut saya di Jawa Tengah bahkan ya kalau pengamatan saya masyarakat Jawa Tengah sementara ini itu cukup positif sama Kaisang. Mau ditaruh nomor 1 pun kemungkinan itu peluang itu terbuka.
Untuk menang. untuk menang di Jawa Tengah ya, bukan Pak Lutfi misalnya ya, kalau berani mengajukan Kaisang. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu terbuka. Jadi saya melihat bahwa kemenangan koalisi Indonesia Bersatu itu, Indonesia Maju, itu masih kelanjutan dari kemenangan pemilu nasional. Kemungkinan-kemungkinan itu sangat besar ketimbang adanya anomali dari politik nasional secara umum, kira-kira begitu, Mbak Rosy. Jadi sebenarnya kalau misalnya berdasarkan memang pengukuran dalam survei, ya tidak apa-apa, Mas Kaisang aja jadi gubernur Jawa Tengah karena terbukti elektabilitasnya tinggi, dan biarkan Pilkada Jakarta ada nama Pak Anies, ada nama Pak Ahok, ada nama Pak Ridwan Kamil. Itu bagaimana kita akan lihat pilkada ini juga bisa jadi lebih berwarna. Saya kira begitu, cuman sangat, misalnya untuk kasus Kaisang itu mungkin agak extraordinary karena sangat kejutan dalam artian sangat muda gitu ya, dan juga punya hubungan khusus dengan Pak Jokowi. Oleh karena itu mungkin ekstra hati-hati, harus dipastikan. Makanya misalnya salah satunya adalah kemungkinan di Jakarta, maka dipastikan Jakarta harus menang. Makanya harus lawan kota kosong atau orang seperti kota kosong, Mbak Rosy. Terima kasih, Prof.